Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, terima kasih semua sahabat Dasar. Kembali lagi di Gaspol. Gaspol memang. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai tanya jawabnya, saya mau bertanya dulu nih sama Pak Ustadz. Saya pernah membaca arti dari sebuah ayat di surat Al-Kahfi yang bunyinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan. Atau aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, yang saya tangkap di sini adalah saat kita sudah merencanakan sebuah cita-cita atau keinginan nih Pak Ustadz, maka kita harus teguh seperti kisah Nabi Musa yaitu. Ini Mas Kinos dan saudara-saudara sekalian, adik-adik yang hadir di tempat ini, semakna dengan firman Allah, wala tay'asu min rauhillah. Dan janganlah engkau berputus asa akan rahmat dan kasih sayangku. Jadi ketika kita punya cita-cita yang baik, jangan pernah putus asa. Gagal satu kali, bangkit lagi. Gagal dua kali, bangkit lagi. Dan hebatnya ketika gagal, Allah tetap catat. Beda ketika saya ujian masuk universitas, ketika saya gagal, universitas tidak catat lagi nama saya. Tapi ketika saya dengan Allah, hamba dengan Allah, gagal tetap catat sebagai kebaikan. Allah tidak pernah mewajibkan hambanya untuk berhasil. Allah cuma minta saat kau pakailah otakmu, kau pakai tenagamu, kau pakai keahlianmu, gunakan untuk meraih cita-citamu. Hasilnya berhasil atau tidak bukan urusanmu, itu urusan saya. Tapi asiknya dengan Allah sebab langkah-langkah menuju keberhasilan itu dicatat sebagai kebaikan. Masya Allah. Mas Kinos, ibadah itu ada di sekalian, ibadah itu bukan sekedar sholat. Ibadah itu bukan sekedar puasa. Ibadah itu bukan sekedar haji. Ibadah menurut Nabi, segala sesuatu yang kamu niatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Bahkan kita hadir di tempat ini sekalipun kalau niat lillahi ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menjadi ibadah. Nah, alhamdulillah ketika kita menemukan kegagalan, alhamdulillah kegagalan itu tidak sia-sia di sisi Allah. Yang menjadi sia-sia ketika gagal tidak mau bangkit. Nah, itu. Jadi ini makna ayat tadi. Nabi Musa berkata kepada murid-muridnya, ketika saya sudah target harus sampai ke sana, maka saya tidak akan berhenti sampai saya sampai target itu. Ketika saya cita-cita jadi insinyur, jangan pernah berhenti sampai betul-betul tercapai ke sana. Dan ternyata tidak tercapai. Allah sampaikan, wala tay'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ya, dan janganlah kau bersangka buruk. Dulu, ya Mas Kinos, dulu saya cita-cita jadi dokter. Nggak kesampaian Pak Ustadz? Tidak kesampaian. 3 kali saya ikut ujian waktu itu untuk masuk fakultas kedokteran. Tidak lulus-lulus. Saya protes dalam hati kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata ketahuan jawabannya. Saya pergi kuliah, terjadi tabrakan. Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Lah kenapa Pak Ustadz? Saya tidak bisa lihat darah. Pantesan. Allah kasih pesan. Dan saat bagaimana kamu jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Ternyata saya tetap jadi dokter. Tapi bukan dokter kesehatan. Tapi dokter di bidang agama, mengobati ibu-ibu yang lagi galau. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Gagal di sini, coba lagi. Masih gagal lagi, boleh ambil haluan lain. Dan subhanallah, maha mulianya Allah, karena kegagalan itu tetap dianggap sebagai ibadah. Masya Allah. Bahkan kalau Anda menuntut ilmu, adik-adik ini keluar menuntut ilmu, membantu dagang asongan, karena membantu ibu bapaknya meringankan bebannya, maka langkah-langkah kakinya itu dicatat fisabilillah. Fisabilillah itu adalah membantu orang tua. Segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu yang disebut fisabilillah. Semata-mata karena Allah di jalan agama Allah. Masya Allah. Dahsyat sekali. Boleh dong tepuk tangan luar biasa ya.
Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat dasar di sini, siapa yang tadi saat digelar polling itu memilih jawaban yang C. Kendala meraih cita-cita adalah keasikan bergaul. Ayo, mana tangannya? Ngaku jujur. Nah, ini nih. Saya tadi memilih polling C, keasikan bergaul. Kenapa? Atau nongkrong. Kondisi keuangan keluarga kamu sebenarnya baik-baik aja atau kekurangan? Baik-baik aja, Nah, alhamdulillah. tuh Pak Ustadz ini yang harus dihindari nih Pak Ustadz. Ya, oke. Jadi bergaul bukan sesuatu yang dilarang. Tapi salah pergaulan itu yang jadi masalah. Ya, saya bergaul karena orang bisa apa itu orang biasa bilang, enggak gaul banget. Nggak ya gaul, kan? iya. Nggak gaul dia, Cooper. Ya kan? Jelek juga kalau kita tidak bergaul. Kenapa? Biasanya orang yang kurang pergaulan itu gampang tersinggung, gampang emosi, ya. Maka bergaul penting. Itu yang disebut dalam agama silaturahmi. Iya. Tapi salah memilih teman gaul itu yang jadi masalah. Kamu bergaul dengan remaja masjid lebih bagus. Bergaul dengan komunitas orang yang menguasai konten kreator bagus juga. Tapi kalau hidupmu 24 jam bergaul terus, tidak memikirkan apa persiapan menempa diri dengan mengisi otak, dengan mengisi akhlak, akhirnya salah milih pergaulan malah rusak dalam pergaulan itu. Itu yang jadi masalah. Nongkrong tidak jadi masalah, tapi jangan nongkrong 24 jam. Ya, nongkrong bagus, apalagi kalau nongkrongnya di depan masjid. Menjadi penjaga sendal masjid yang datang jamaah. Itu bagus juga. Tapi jangan sampai kamu jaga sendal orang datang jamaah tidak masuk masjid. Oh iya. Ya kan? Ada juga yang begitu. Bangun masjid bagus, tapi azan dia ngerokok enggak masuk masjid sholat. Jadi gaul depan masjid bagus, tapi ketika masuk waktu azan masuk ke dalam masjid. Jadi Dek, kesimpulannya bergaul bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam agama Allah. Tapi harus punya kehati-hatian dalam memilih teman bergaul. Harus tahu waktu juga ya Pak Ustadz ya, gitu. Jangan bergaul terus ya. Ya, oke Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Oke, berikutnya siapa yang mau bertanya? Nah, yuk yang mau nanya silakan. Ayo, angkat tangan yang paling tinggi. Wih, kayaknya yang aktif yang teman-teman mudanya Pak Ustadz ya. Namanya siapa nih yang pakai jaket putih, silakan di depan. Saya ingin bertanya, jadi gini, orang tua saya menginginkan saya untuk bersekolah, tapi keinginan saya untuk kedepannya untuk menjadi konten kreator. Apakah saya salah? Oke. Gimana tuh Pak Ustadz tuh? Satu, adik-adik sekalian ini, yang anak-anak ini masih usia-usia sekolah. Ya. Percayalah, apa yang diinginkan orang tua itu selalunya berpikiran kebaikan untuk anak. Tidak ada orang tua yang berpikir bagaimana supaya anak saya jadi rampok. Gimana anak saya biasa masuk penjara. Pasti dia mau anak saya jadi kaya, anak jadi soleh dan soleha. Amin. Nah, cuma kadangkala berbeda kemauan kita dengan orang tua. Sama-sama nih mau capai di target ini sama. Tapi ada yang maunya dari sini, ada yang maunya dari sini. Beda jalan Pak Ustadz ya? Beda jalan, tapi sampai target. Nah, boleh saja tidak sependapat dan mengikuti kemauan orang tua, boleh. Tapi syaratnya, satu, tetap harus sopan santun. Tetap harus mengedepankan adab. Apa maksudnya? Pak, itu memang baik. Tapi yang saya rasa diri saya ini pasnya di sini Pak. Tetap ngomong dengan baik, yakinkan. Kalau bapaknya ngomong, ya gimana kamu bisa jadi pilot? Nah dijelaskan. Kalau dia yakin biasanya orang tua ngerti. Paham dan mau ikut. Jangan karena berbeda pendapat dengan orang tua, meskipun kamu yakin pendapat orang tuamu salah, tetap wajib bertutur kata yang baik. Kemudian yang kedua, kalau meyakini bahwa apa yang kamu tempuh sesuatu yang baik, maka kamu harus punya bukti. Al-Quran menjelaskan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf. Itu dalam Al-Quran. Jangan kau berkata ah. Ah saja mengeluarkan kata ah. Itu sudah haram. Dosa. Apalagi sampai memaki, apalagi sampai menghina, apalagi sampai melecehkan orang tua. Adik-adik sekalian, percayalah tidak ada kesuksesan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Percaya itu. Tidak akan ada kemuliaan yang kamu dapat kalau durhaka sama orang tua. Ridallah fi ridal walidain.
Suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi solusinya gimana Ustadz? Pak, saya mau jadi ini. Saya tahu Bapak mau jadi saya tentara karena Bapak dulu gagal jadi tentara, maka cita-citanya Bapak amanahkan mau lanjutkan ke saya. Tapi Bapak lihat sendiri, mana bisa saya jadi tentara, lari aja sudah ngos-ngosan. Ingat, jangan lupa tutup dengan kalimat, Pak, mohon keikhlasannya. Agar saya memilih pilihan saya dan jangan lupa Pak, doakan saya supaya jalan yang saya tempuh itulah jalan yang terbaik dalam hidup saya. Amin, dahsyat luar biasa. Baiklah sahabat Dahsyat, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngobrol lagi. Bahkan kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya inspiratif sekali. Seorang atlet, wanita yang tentunya bisa memotivasi kita semua. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hanya di Gaspol! Sama bapak kan, maksudnya kurang mampu. Apa, Bu? Kalau Bapak boleh tahu karena profesi kerjanya Bapak? tukang beca. Tukang beca. Betul. Ibu? Ibu serabutan, apa aja diambil sama mak. Wih, TKW aja. Saya Pak Ustadz disuruh TKW itu zaman SD Pak Ustadz. Anak SD gitu kan, Pak Ustadz saya bisa apa gitu kan. Mak, sehat ya Mak. Dewi sayang sama Mak. Iya.